akreditasi nasional lebih bagus atau ke jurnal yang tidak terakreditasi juga tidak apa-apa ya. Sudah pernah ada yang menugaskan sebelumnya di semester yang lalu mengenai tugas membuat jurnal ini, PJ? Mana Mbak PJ? Sebenarnya Mbak. udah Ibu, waktu itu sama Mem Susan tentang kepemimpinan. Tapi Mm-mm. ada beberapa dari kami yang ditolak gitu loh Bu. Ditolak. Kenapa ditolaknya? Eh, Ditolaknya karena apa ya, banyak jurnalnya yang nggak dibales gitu loh Bu. Kayak eh, kita nunggu gitu kan, terus nggak pernah dibales, kayak jurnalnya apa udah ini deh, apa kayak nggak nggak ini lagi, nggak aktif lagi atau gimana gitu. Tapi padahal kita lihat kayaknya masih ini gitu, masih berjalan, cuman kayak punya kita nggak ke notice gitu loh Bu. Oh, oke, oke. Kesulitan kalian untuk mencari tempat jurnalnya ya untuk publikasi ya? Oke. Ya udah itu juga jadi pertimbangan saya ya. Apakah nanti memang kelompoknya kita perbanyak untuk mencari jurnalnya, ataukah nanti kita geserkan ke tugas yang lain, misalnya membuat video pembelajaran kah, atau misalnya membuat book chapter kah gitu ya. Karena ini merupakan bagian dari hot topics menurut saya di dunia PR itu berkaitan dengan digital. Nah, kalau misalnya bagian dari digital ini tuh rasanya nggak habis-habis teman-teman ya. Jurnal itu yang banyak loh dari yang digital digital itu gitu. Apalagi yang berkaitan dengan humas. Bahkan ada salah satu jurnal yang memang mengkhususkan mengenai jurnal humas cyber. Ada itu terakreditasi Sinta 4 apa 5 saya lupa. Jadi nggak terlalu yang se horor yang kita pikirkan sebetulnya. Tapi nanti kita evaluasi lagi ya. Nah, terus berikutnya, teman-teman, nanti setiap sesi kita akan adakan mengenai presentasi. Jadi, saya akan kirimkan nanti RPS-nya kepada ketua PJ, ya, PJ-nya, untuk diberitahu ke teman-teman yang lain. Silakan membuat kelompok, nanti jumlahnya saya beritahu juga. Nanti per minggunya, itu bukan lagi saya yang presentasi, tapi kalian. Paham ya? Bukan lagi saya, tapi nanti presentasinya kalian. Teori-teorinya silakan kuasai, konseptualnya seperti biasa nanti di akhir sesi akan ada presentasi dan tanya jawab dari rekan-rekannya. Nah, selama satu semester ke depan, kalian dengan saya sampai nanti ke 16 kali pertemuan. Karena dosennya dua seharusnya, ada dengan Bu Dania, tapi kami sepakat bahwa masing-masing memegang satu kelas. Jadi kelas yang samping itu yang sebelah dipegang oleh Bu Dania dan kelas ini oleh saya. Paham ya? Oke, kalau paham, sebentar nanti kita ulas bersama mengenai RPS-nya dulu. Jadi kalian udah ada bayangan. Sudah muncul? Udah Ibu. Udah ya. Oke, silakan. Dilihat ini mata kuliah Humas Cyber. Ini deskripsi mata kuliahnya, capaiannya. Nanti saya tetap kasih kok ke PJ-nya ya. Nanti kalian bisa baca sendiri juga. Nah, ini yang penting ada bahan kajiannya, membahas mengenai media sosial. Ada di sini yang belum punya media sosial? Udah, bahkan ada fake-fake account-nya ya. Kalian pegang dua buat spill-spill mantan gitu ya. Buat cari tahu temennya gitu kan. Biasanya suka ada yang sampai dua gitu ikonnya ya. Apa namanya akunnya. Nah, jadi kalau bicara tentang media sosial, mudah-mudahan kita nyambung nanti kalau kalian memang sudah menguasai. Apalagi saya yakin generasi kalian sudah jauh lebih hebat ya. Dan di sini ada tentang bahan kajiannya tentang media sosial, komunikasi, kemampuan pemberian pelayanan prima dan ketiga, kewirausahaan digital. Karena bukan saya ya yang buat RPS-nya, jadi saya betul-betul ya hanya panduannya kepada RPS yang dibuat oleh Prodi APD. Ya, jadi bahan kajian pokoknya dan sub bahan kajian pokoknya ini nanti kalian bisa
pelajari sendiri. Nah, ini yang nanti akan minggu depan kalian sudah harus membahas masing-masing membuat mengenai materi pokok. Saya belum tahu ya, saya kurang paham kenapa di Humas Cyber ini ada unsur-unsur public speaking. Sepertinya yang saya lihat mata kuliah public speaking ini tidak ada mata kuliah kekhususan di APD. Makanya public speaking ini menjadi salah satu sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dikuasai. Disisipkannya lewat apa? Lewat mata kuliah Humas Cyber. Jadi di pertemuan satu, dua, dan selanjutnya ada beberapa yang eh, membahas mengenai public speaking. Karena memang kalau disambung-sambungin mah ya sebenarnya nyambung gitu. Public speaking, Humas Cyber mungkin kemampuan public speakingnya dia berkaitan dengan konferensi pers misalnya. Humas Cyber. Bagaimana sih Humas ini dia menyampaikan informasinya melalui media digital secara langsung kepada publik. Videonya direkam misalnya, diupload di YouTube, bagaimana dia bisa bercakapnya, penguasaan materinya, eye contact-nya, intonasinya, artikulasinya gitu. Nah, itu bisa jadi dikaitkan menjadi salah satu memang sub bahan kajian. Silakan nanti rekan-rekannya presentasi siapa yang kebagian dasar-dasar public speaking. Terus sampai ke pertemuan 16, sorry 15 ya. Jadi kalau bisa dibagi-bagi sepertinya akan menjadi sebanyak 14 kali pertemuan teman-teman. Ya, jadi 14 kali pertemuan untuk materi, sisanya teman-teman itu UTS dan UAS untuk duanya, ya. Jadi minggu ini nggak ada, baru minggu depan, tapi presentasinya ini, paham ya? Mungkin nanti ada di akhir-akhir presentasi yang kita jadikan menjadi dua kelompok, tapi maju dalam 1 minggu. Paham? Ya, Paham, Bu. oke. Nanti ini saya kirimkan ke ketua PJ-nya untuk silakan dibagi-bagi. Jadi saya nggak lagi membatasi, biasanya kalau misalnya teman-temannya dibagi kelompok, kurang keluar gitu keinginannya, motivasinya. Tapi kalau misalnya, Bu, saya circle-nya sama ini, Bu, saya ngeklopnya sama ini, silahkan bisa all out dalam mengerjakan soal-soalnya atau presentasinya. Presentasi yang baik, penguasaan materi, ya, penyajian materi, itu bisa menjadi salah satu indikator dari penilaian mata kuliah pada saat presentasi. Oke? Nah, kita spill-spill sedikit untuk mata kuliah ini, tapi sebelum lebih jauh membahas mata kuliah ini, saya ingin sampaikan dulu untuk PJ-nya. Tolong nanti selesai mata kuliah ini, selesai kita Zoom sekarang, membuat Excel ya Mbak. Nanti ada nomor, NIM, nama, terus pertemuan, dan tanggalnya. Sampai selesai ke 16. Contohnya udah saya buatkan dari kelas yang sebelah. Jadi Mbak tinggal ngikutin, diisi sesuai dengan nama-nama mahasiswa dan NIM-nya masing-masing. Oke ya, jadi nanti absennya, saya itu nanti saya ingin absennya sendiri. Karena saya belajar dari pengalaman, kalau di PJ yang abseninnya khawatir terjadi yang sebelum-sebelumnya suka ada yang titip-titip absen, terus juga nggak hadir tapi diabsenkan gitu, mungkin nggak enak temennya gitu. Nah kalau ini mah nanti sekarang sebelum kita mulai nanti lebih jauh saya ingin absen satu-satu, saya share screen di sini. Yang hadir, yang tidak. Jadi tolong nanti teman-teman absensi dari kehadiran teman-teman juga menjadi salah satu indikator penilaian saya. Tugas UTS UAS juga nanti akan saya lengkapi di situ. Paham ya? Oke. Mengenai RPS sudah dipahami dan apa saja tugas selama beberapa minggu ke depan sudah paham ya. Untuk tugas besarnya masih saya jadikan pertimbangan, mungkin saya perlu diskusi juga dengan Bu Dania, kira-kira apa ini mahasiswa nanti tugasnya dalam bentuk apa? Video pembelajaran kah, book chapter kah, atau jurnal? Ya.
Oke, teman-teman, tadi sudah sempat di-spill bahwa nanti minggu depan kita belajar mengenai public speaking. Siapa di sini yang memang aktif di organisasi, vokal dalam menyampaikan aspirasi, atau Bu, saya biasa jadi MC nikahan, Bu, saya biasa pidato di RT RW kalau 17 Agustusan, silakan sharing. Ada? Yang biasa, Ibu Bu, saya mau sebenarnya udah biasa. mohon maaf, mau izin bertanya lebih lanjut tentang tugasnya. Eh, Mm-mm. Tadi Ibu belum sempat ini Bu, apa ngasih tahu kita sekelompok tuh berapa orang ya Bu? Oke, tadi kan sudah dibagi, ini ada berapa pertemuan ya? Ada Eh, 14 ya Mbak. 14 Ya, pertemuan. ya berarti 14 kelompok. Iya, atau kelompoknya itu berapa orang Ibu? Jumlahnya berapa? Satu kelas kita ada 38 orang Ibu. 38 kalau bagi 14 berapa? 38 bagi 14. Ada mungkin ada yang dua dan ada yang tiga. Silahkan diatur aja. Atau misalnya mau sebelum UTS nanti presentasi kalian dua kali atau mau satu-satu. Maksud saya gini, berarti kalau misalnya 14 kelompok, kalian bagi dulu 7. Misalnya 38 dibagi 7, 5 orang. Ada yang 5, ada yang 6. Tapi nanti setelah UTS, kalian presentasi lagi untuk materi yang berbeda kelompok tersebut. Paham nggak? Paham Ibu? Ya, jadi saya nanti menunggu aja daftar nama-nama kelompoknya, Bu. Yang kami sepakati di kelas kami, jumlahnya sebanyak 5 orang, tapi kita presentasi siap dua kali, sebelum UTS dan setelah UTS. Atau Bu, kami maunya satu kali aja presentasi, tapi jumlah kelompoknya ada yang dua, ada yang tiga. Nah, itulah saya mencoba untuk demokratis, ngikutin mahasiswa nyamannya seperti apa, senangnya bagaimana, yang penting kalian all out gitu loh. Jangan, oh Bu Mayang nih membebani, memberatkan gitu. Oke, gitu ya Mbak Mutia Rahma. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke. Ada lagi pertanyaan seputar tugasnya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita sedikit-sedikit spill mengenai public speaking ya. Ini yang nanti akan kita bahas di minggu depan secara teoritisnya. Di antara kalian yang sudah terbiasa orasi ilmiah, kalian yang suka berpidato, kalian yang suka stand up comedy misalnya, ada di sini yang nge-MC, Bu, saya biasa nge-MC, Bu. Udin banget, Bu. Ah, siapa Udin? Ada Udin namanya di sini? Amil Yudin itu Bu. Amil Yudin. Yang mana? Oh, halo Amil Yudin. Saya pin dulu deh. Bisa nggak dipin? Nah, coba. Belajar bu, bukan saya bu, biasa bu. Ah, masa suka merendah untuk meroket ini judulnya. Gimana Amil? Betul Ibu, dia merendah untuk meroket. Gimana Amil? Biasa bagaimana Amil? Cerita sharing dong. Enggak bu, bu. Enggak pernah bu. Nazar bu, dia kan di era tuh bu Nazar bu. Di era-era apa maksudnya? Ayo jangan malu-malu dong. Saya kan nggak gigit, saya nggak galak. Saya Itu cuma, Bu, Nazar di era FM gitu Bu, kayak radio gitu, apa oh, organisasi. penyiar, I- penyiar. Oh, era Gen Z maksudnya Udin, Bu. Oh, oke. Coba mana tadi Nazar, Udin, ayo tampil dulu. Saya pengen tahu sharing dulu. Udin mana? Udin udah dipin ya. Hmm. Nazar mana? Nazar, ayo tunjukkan pesonamu Nazar. Iya, Bu. Ah, gimana Nazar? Nazar penyiar. Kalau Udin, Udin lebih expert sih, Bu. expert lagi. Apa Nazar Iya. ini parah. Gimana coba sharing dulu. Nanti saya tanya satu-satu Udin sama Nazar ya. Teman-temannya nanti juga kalau misal punya pengalaman boleh sharing. Udin, Udin expertnya di bidang apa Udin? Kayak mana? Cerita dong. Kan wawak-wawak kita ini mau denger nih Udin nih. Gimana Udin? Enggak ada bu, saya jarang bu Nazar bu. Gimana sih? Jarang. Udin mau dapat
nilai tambahan apa Udin? Ini bagian dari penilaian loh Udin. Gimana Udin? Ayo, biasa apa Nggak ada penyiar? Bu kalau MC. Saya pernahnya MC lomba doang Bu. Oh, MC lomba di tingkat Event Jepangan kecil begitu. event apa? Event cosplay. Cosplay. Oh, yang Hmm. suka pakai rok-rok itu ya, yang rambutnya dikepang kayak gitu-gitu ya. Apa sih itu namanya? Anime-anime gitu ya? Iya Bu. Iya. Oh, Udin jadi MC-nya. Iya. Oh, udah MC profesional dong ini. Ada rate-nya. Nggak profesional juga Bu. Pak. Itu juga kamu apa event kecil-kecilan. Oh, tapi kan ada untuk beli Hmm. pulsanya gitu kan? Iya sih Bu. Berarti apa itu? Berarti MC disebutnya. Keren-keren. Jadi Udin udah biasa nge-MC ya? Kalau dengar suaranya pada saat nge-MC boleh Udin? Suara saat nge-MC begitu. Mm-mm. Saya biasa sambil cosplay sih Bu. Jadi ngikutin sesuai pesona karakternya. Oh, coba ya nggak apa-apa. Pengen keluarin aja suaranya, pesonanya. Teman-temannya juga mau dengar mungkin yang selama ini nggak dengar Udin sesungguhnya ini baru keluar nih aslinya. Coba tuh tunjukkan pesonamu Udin katanya. Udah nggak sabar nih. Gimana suaranya? Aduh malu Bu kalau lihat temen-temen. Nah ini salah satu penyakit public speaking adalah kalian apa? Punya fobia mengenai ketidakpercayaan gitu. Padahal sebenarnya saya yakin nih Udin ini merendah untuk meroket nih. Bu asli dia bisa pakai bahasa Jepang juga tuh, Udin. Teman-temanmu loh ini yang bilang, udah kalau Mana misalnya ada malu Bu. bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Karena kalau kamu bilang bahasa Jepang salah pun, kami nggak akan menjudge gitu. We listen, we don't judge. Ayo. Dan nggak ngerti ngejudge-nya gimana. Coba. Ayo, Din. Saya mau tahu. Ini gimana nih? A mau dikasih nggak nih? Apa mau B? Apa mau C nih? Satu kalimat aja, Din. Coba mau dengar saya. Nazar dulu Bu, Nazar. Nih, Udin dulu, habis ini kita ke Nazar. Ayo, Din. Kayak gimana ya? Aduh, malu Bu. Nggak apa-apa. Jangan malu-malu, nanti juga ada prakteknya loh. Ini Ayo, bebas nih Bu. Nge-MC-nya bebas. bebas. Bebas aja, silakan. Oke. Mhm. Aduh, lagi mikir kata-kata dulu. Ya, gimana? Oke. Konnichiwa minasan, kembali lagi bersama saya itu Alderion sebagai MC pada acara Jiu Matsuri kali ini yang pada kali ini kita akan mengadakan event casual lalu ada sing apa ya anisong yaitu cover lagu-lagu anime lalu ada penampilan-penampilan lain dari misalnya ada dari idol-idol lain lalu juga nanti akan ada perform DJ jadi nantikan saja selama acara ini akan berlangsung. Aduh, malu Bu. Oke, boleh kita tepuk tangan dulu dong buat Adin ini, Adin, Kudin siapa? Udin, buat Udin, Udin. Oke, keren-keren Udin. Seenggaknya, dibandingkan teman-teman yang lain, kamu ini one step closer. Artinya, kamu sudah bisa melawan nih rasa gugupmu, rasa ketidakpercayaan dirimu, walaupun masih ada sebetulnya. Betul, Din ya?
Ya, tapi Tuh. setidaknya kamu sudah jauh lebih berani dibandingkan teman-temanmu yang, ah ibu masih malu-malu. Nah, ini bisa masih jadi PR gitu ya. Nggak apa-apa, yang namanya manusia itu kan belajar. Selama kita hidup, kita itu belajar loh, sadar atau tidak, siap atau tidak, suka atau tidak, itu kita belajar. Tapi yang membedakan antara individu yang satu dengan yang lain, mau nggak belajarnya, mau nggak berprosesnya, mau nggak keluar dari zona nyaman. Nah, ini yang membedakan kalian dengan orang-orang yang memang sukses nanti di depannya. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalian mau jadi apa? Nah, itu yang menentukan diri kalian sendiri. Nah, pernah ada penelitian teman-teman, ternyata banyak masih ada beberapa, ya banyak karena relatif ya, adalah beberapa lulusan universitas-universitas yang dalam sekelas UI misalnya ya, universitas yang lainnya gitu ya, yang memang levelnya dia sudah tinggi, mereka itu kesulitan dalam mencari kerja. Karena apa? Karena ketidakmampuan dia melakukan public speaking, gugur pada saat apa? Interview kerja. Ya, itu dia belum masuk dunia kerjanya. Karena nanti di dunia kerja itu bagaimana dia bisa kerjasama dengan orang lain, melakukan presentasi mengenai proyeknya. Pintar sih otaknya, tapi di otak itu butuh media untuk mengeluarkan kan, dalam bentuk suara, dalam bentuk ucapan, melalui apa? Public speaking itu. Presentasinya bagaimana, bagaimana caranya dia mempersuasi klien, bagaimana caranya dia presentasi depan bosnya, bagaimana caranya dia melaporkan. Nah, itu yang priceless, yang otak aja itu nggak cukup, tapi butuh keahlian juga dalam segi hard skill-nya seperti apa. Ya, jadi kalian kalau sekarang masih malu-malu, rasanya sudah terlambat. Yang disebut malu-malu itu anak SD, SMP boleh. Anak saya aja SD dia sudah juara berturut-turut selama 2 tahun ini pidato loh. Impromptu lagi dia. Saya ajarkan, saya setting, saya bangun mengenai kemampuan dari percaya dirinya karena kan itu yang mahal ya, percaya dirinya. Malu-malunya, ketakutannya itu dikalahkan bagaimana caranya. Nah, itu yang mahal ya. Nah, jadi saya harap di pertemuan 1 sampai 3 ini kalian sudah punya bekal walaupun nanti pada prakteknya seharusnya sudah harus melakukan praktek ya. Public speaking tersendiri ya. Kalau di PAP ada public speaking tersendiri, ada humas cyber yang nggak ada. Jadi bagusnya sih dipisah kalau misalnya memang harus butuh keterampilan yang lebih khusus. Ya, terima kasih untuk Udin berbagi pengalamannya, sharingnya. Kalau dilihat dari Udin kemampuannya sudah oke, penguasaan dari animenya sudah tahu lebih banyak, orang daunnya susunannya sudah tahu seperti ini. Tapi yang Udin masih belum mainkan adalah dari suara. Suaranya masih dengan suara asli. Karena kalau biasanya suara MC, dia biasanya harus lebih bulat ya. Ya kan kita kalau ngomong cempreng ya. Tapi kalau nggak MC, kita harus mainin suara diafragmanya kita tuh mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir menghadiri acara yang sudah panitia sediakan. Kami mohon kesediaan kepada para tamu undangan untuk dapat menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Terima kasih. Beda sama saya ngomong? Beda. Nah, itu biasanya MC tuh dibuletin suaranya gitu. Ditahan suara perut, emang engap sih, tapi kalau sudah kita pro, wah kita akan kalah sama ngelihat amplopnya udahnya. Ada yang sampai, wah begini doang rasanya kok amplopnya segini ya gitu. Ya, nanti kalian Bu, berarti saya nggak bisa dong public speaking, suara saya cempreng. Semuanya itu punya hak untuk melakukan public speaking. Cuma kalau yang sudah bulat itu ketahuan. Adin suaranya udah bulat, cuma dia belum tahu teknik bagaimana mengeluarkan suara yang bulatnya itu. Ada yang memang udah perlu di-upgrade, ada yang memang sudah dia itu perlu penguasaan bulat suaranya dulu gitu. Ya, jadi ada yang 2 kali harus effort 2 kali, ada yang memang sudah tinggal naik step aja. Kalau Adin suaranya udah bulat, cuma belum tahu dia mainnya gimana sih Bu gitu. Kalau sering berlatih depan kaca di kamar mandi kan suaranya suka menggema ya. Nah, itu jadikan media teman-teman. Kadang-kala kalau misalnya saya nge-MC, besok saya suka nge-MC di kementerian, acara kementerian. Kalau besok saya nge-MC di acara kementerian, itu suami saya udah nggak akan protes karena saya bisa jadi 1 jam di kamar mandi cuma buat latihan doang.
Selamat pagi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Bapak ini bla 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 gitu. Nah, itu suaranya supaya lebih bagus, apalagi kalau mic-nya bagus. Wah, itu suaranya lebih keren. Ya, gitu tadi pengalaman Udin. Terima kasih sudah berbagi. Sekarang kita ke Nazar. Kata Nazar, si ibu masih inget aja nih. Harusnya udah lupa. Nazar, jangan pura-pura sambungan Zoom-nya putus ya. Lagi Keren puasa gak lupa, Bu. dong. Coba sharing gimana Nazar? Saya nggak pernah jadi MC gitu-gitu, Bu. Jadinya apa? Oh, lebih Yang seru. berhubungan Coba kita lihat. Gimana Nazar? eh, siaran, Bu, paling biasanya. Oh, siaran. Oke. Iya, Nah, gimana? Penyiar radio nih. Halo, kembali coba Bang. lagi Gen Z dengan kami gitu ya. Ya Gitu. gitu, Bu. Kurang lebih kayak gitu. Iya, itu mah dari saya. Saya mah biasanya jadi penyiar. Oh, iya. Sekarang dari Nazar gimana? Ya udah, coba ya, Bu. Ya. Ya, 107,8 Education Sinar Radio, radionya anakku NJ. Balik lagi bersama gua DJ Excel di mata acara paling seru yaitu Parabola. Tetap temenin gua di jam 5 sampai jam 7 malam, dan di Parabola kali ini kita akan ngebahas rivalitas Barcelona dan juga Real Madrid. Bagi kalian EduFriend yang merasa Madridista dan juga cules, dengerin gua dan temenin gua di Parabola. Gitu, Bu, biasanya. Keren, keren. Emang penyiar udah jadi. Oke guys, tetap tongkrongin kita gitu-gitu ya. Sampai ini. Boleh yang request lagunya buat ayangnya. Gitu ya. Ada lagu dangdut nggak? Itu mah inget saya radio zaman-zaman dulu ya. Kalau sekarang kayaknya sudah lebih keren ya. Oke, Nazar juga suaranya udah bagus, saya dengar. Nanti bisa mengekspansikan kemampuan vokalnya, public speakingnya, nggak cuma jadi penyiar, mungkin nanti sesekali bisa jadi MC. Karena orang-orang yang MC handal itu biasanya jadi penyiar dulu, ya. Kayak si Rico Ceper, dia emang udah jadi MC. Sorry, penyiar. Berambah ke eh, jadi seorang MC gitu ya. Jadi jangan berhenti, jangan puas, tapi bisa mengembangkan lagi kemampuannya. Ya. Oke, tadi Nazar coba satu lagi, the last one. Perempuan saya mau dengar siapa? Tunjuk, ayo. Shakila, Bu, Shakila Rekor. Oh, keren, keren, keren. Shakila, tunjukkan pesona mana orangnya. Syak, panggilan siapa? Hadir, Bu. Oh, ini. Iya, Shakila pernah wawancara rektor. Enggak, itu Bu program podcast. Oh, podcast. Oke. Keren banget Bu Tapi Shakila, Bu, seenggaknya, sumpah. oh, coba kita dengar dulu. Syakila pengalamannya gimana? Wawancara rektor, terus tapi sudah disiapkan kan skripnya? Sudah Bu, waktu itu kita bahas PTNBH. Oh, PTNBH dari BLU, eh, apa? Kita, Migrasi ke PTNBH, diwawancaralah rektornya gitu. ya betul. Jadi saya punya program kerja itu tentang bincang gitu Bu, EC Bincang di salah satu lembaga pers. Nah, kita kebetulan temanya itu adalah PTNBH. Jadi kita mau cari narasumbernya itu langsung dari Bapak Komarudin gitu Bu. Oh, jadi dari suhunya langsung ya. Iya betul. Oke, boleh masih ingat nggak kira-kira cuplikannya seperti apa? Duh, Mutia. Gimana? Coba saya mau dengar. Tapi ini podcastnya tuh waktu yang saya pegang lebih ke podcast santai sih Bu. Waktu itu saya sama Kak Kristal buat bahas program ISMA. Mm-mm. Jadi Isma, nggak, iya, pelajar jadi iya betul ISMA. Jadi nggak terlalu formal atau gimana-gimana gitu Bu. Jadi pembawaannya lebih ringan dan lebih di santai. santai. Iya, oke. Anggaplah kalau gitu Udin rektornya. Coba gimana? Oh ini bahasanya ke Bapak Rektor. Oh, Bapak Rektor ya, oke. Tapi openingnya tetap santai. Ya, coba. Aduh Bu, saya jadi malu.
Nggak apa-apa, masih deg-degan itu berarti wajar, kamu masih hidup. Oh iya. Oke. Halo Cilicius, kembali lagi bersama saya Syakila Mawar Cantika di program EC Bincang. Nah, kebetulan teman-teman semua kali ini kita ditemani oleh Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, yaitu Bapak Profesor Komarudin, MSI. Dan di sini kita akan membahas mengenai PTNBH, di mana PTNBH ini merupakan salah satu topik perbincangan hangat di Universitas Negeri Jakarta. Mungkin sesingkat itu, Bu. Oke, keren suaranya udah bulat banget. Itu mah MC udah bisa ya. Terus pewawancara juga udah bisa, suara udah oke. Cuma karena grogi tadi masih ada keluar kata e. Nah, Iya, grogi saya, itu Bu. penyakit public speaking emang grogi gitu ya. Nah, caranya gimana Bu Mayang kalau coba kalau berlatih kalau nggak mau keluar kata itu diem. Misalnya pagi ini saya akan gitu kan. Coba pagi ini saya akan memberikan informasi kepada Anda semua mengenai nah gitu ya. Nah, ini bagian dari susah, Bu. Susah. Emang saya nggak saya akui itu gampang, susah. Tapi kalau kita sedikit-sedikit belajar menghilangkan kata pada saat kita melakukan public speaking, itu justru tantangannya. Makin ke upgrade gitu ya mengenai kemampuan kalian. Seperti itu ya. Tapi karena nanti kita bahas mengenai materinya di minggu depan, jadi mungkin segini aja masukan-masukan dari saya mengenai public speaking, tapi nanti bahas banyaknya akan dilakukan di minggu depan dengan teori-teori yang kalian presentasikan pada saat kebagian kelompok yang membawa di topik itu. Ya, sampai sini ada yang mungkin ditanyakan mengenai tugas-tugasnya atau masih ada yang mau sharing? Bu, saya sebenarnya hidden gem-nya di APD, Bu. Saya kelas MC-nya udah internasional, Bu. Ada yang seperti itu? Atau di sini ada yang ini, Bu, daber. Kalian tahu nggak harga daber itu berapa? Itu mahal loh. Kayak yang iklan-iklan. Oh, Mutia sering jadi moderator. Oke. Banyak ya ternyata di sini. Sudah calon-calonnya. Di sini sudah artinya dari teorinya udah banyak, udah ilmunya. Tinggal dari prakteknya, keahliannya harus ditingkatkan lagi. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah ngelihat jam mulu kayaknya, udah mau bikin candil di rumah. Oh, Chandra pernah MC lomba internasional. Aduh, saya kalau kayak gini mah nggak usah ngajar aja lah. Udah pada pinter semua. Saya mah apa tuh? Saya mundur aja apa gimana ini? Salah kelas nih kayaknya. Mana Chandra teh? Chandra, coba pesonanya mana Chandra? Nah, Chandra udah jadi MC internasional. Ladies and gentlemen, please welcome. Gitu. Acara apa? Itu lomba apa ya, perkantoran gitu Bu, tadinya mau internasional cuman nggak jadi. Oh, jadi masuknya ke lokal. Iya, se Indonesia. Padahal bahasa asingnya udah keren banget nih Chandra nih. Apa pakai bahasa Mandarin pada saat itu? Zimbabwe Bu. Zimbabwe. Bukan Kongo ya, bukan ya. Oke. Wah, ini mah bener ya, di kelas ini udah keren-keren banget semua mengenai public speaking-nya. Mungkin tapi masih saya yakin di antara kalian masih banyak yang deg-degan mengawalinya, ya kan? Mengawalinya deg-degan, artinya, Bu, saya kok udah pernah beberapa kali ngehandle acara, masih deg-degan juga gitu. Saya udah berlatih sedemikian rupa masih deg-degan juga, itu manusiawi. Tapi yang membedakan itu tadi, kita bisa nggak apa ya istilahnya seperti memanage emosional kita supaya tidak terbawa ke profesionalisme kita pada saat kita kerja. Ya, nanti itu learning by doing, nanti ditambah dengan suplemen materi di minggu depan, mudah-mudahan kemampuan kalian bisa lebih terupgrade ya. Saya di sini bukan untuk menggurui, saya di sini tidak merasa lebih jago dibanding kalian, tapi di sini kita harus sama-sama belajar, saling sharing, berbagi ilmu,
apa yang pernah saya dapatkan, apa yang kalian dapatkan menjadi salah satu diskusi yang betul-betul membawa manfaat untuk kita semua ya. Terima kasih banyak teman-teman. PJ setelah ini saya kirimkan RPS-nya, lalu buatkan mengenai Excel yang tadi saya minta ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita lakukan secara offline ya, biar bisa melihat lagi muka-muka kalian nih secara langsung. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.